Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron 2 pintu ya. Dan untuk kasusnya itu di bagian bawah itu tidak dingin ya. Namun untuk di bagian atas dia beku ya. Nah, di sini untuk di bagian atas beku. Dan nantinya kalau misalkan di bagian bawah itu nggak dingin dibiarkan berkelanjutan, nanti di bagian atas ini bakalan nggak dingin juga ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh kasus kerusakan yang sering terjadi pada kulkas 2 pintu. Nah, hal apa aja yang perlu kalian lakukan jika menemukan kasus seperti ini? Nah, kalian harus pastikan juga di bagian sini teman-teman. Kalian bisa cek di bagian pintu bawah. Nah, ini adalah jalur sirkulasi udaranya ya. Kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek udaranya keluar apa tidak ya. Nah, di sini kebetulan untuk udaranya di bagian pintu bawah itu tidak keluar sama sekali. Ada kemungkinan bisa jadi saluran sirkulasinya itu tertutup atau kipasnya itu mati ya. Nah, ini yang lubang-lubang ini adalah jalur udaranya ya. Kalian bisa cek. Nanti bakalan ada hembusan sedikit ya. Kalau misalkan kondisi normal. Namun karena ini tidak normal ya. Yang saya sebutkan tadi ada dua kemungkinan antara kipas yang rusak ataupun di bagian sirkulasinya tertutup. Nah, solusinya cara mengatasinya kalian bisa cek pada pintu bagian atas untuk memastikan kipasnya ini keluar apa enggak. Nah, kebetulan untuk di sini udaranya keluar. Otomatis untuk di bagian kipasnya itu nggak ada masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengecek teman-teman untuk di bagian heater ataupun defrostnya ya. Nah, seperti yang judul thumbnailnya ya, ganti defrost aja belum cukup ya. Kalau belum melakukan hal yang akan saya lakukan berikut ini ya. Oke, yang pertama kita akan buka dulu di bagian penutupnya, penutup covernya. Nah, ini kalian bisa congkel aja di bagian ujung-ujungnya. Nah, seperti ini ya. Dan untuk kameranya mohon maaf agak sedikit bergetar karena saya posisi lagi sendirian ini. Oke, untuk kipas sudah kita bongkar. Selanjutnya kalian bisa lihat ya, di sini terjadi bunga es. Dan seharusnya bunga es ini tidak sampai keluar seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan bunga es ini kita biarkan sampai keluar seperti ini, otomatis sirkulasi udara yang menuju ke bawah itu bakalan tertutup. Nah, yang menuju ke bawah sini bakalan tertutup. Sedangkan untuk vakumnya, untuk daya hisapnya juga bakalan tertutup. Kalau misalkan daya hisapnya tertutup oleh bunga es, otomatis hembusannya itu bakalan nggak ada ya. Kipas tetap berputar tapi hembusannya nggak ada. Yang perlu harus kita lakukan, kita bakalan mengecek apa penyebabnya gumpalan es ini bisa sampai seperti ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Kita akan buka dulu untuk di bagian kipasnya ini. Karena kipasnya nggak ada masalah, nanti kita biarkan dulu untuk di bagian kipasnya. Soketnya kita lepas. Oke, di sini sudah terlepas. Nah, ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Kenapa nggak bisa keluar angin padahal jalur anginnya nggak tertutup ya. Jadi di sini di bagian bawah itu ada hisapnya ya teman-teman. Di bagian bawah ini ada hisap. Jadi kalau misalkan hisapnya itu tertutup bunga es, otomatis hembusan yang ke bawah itu bakalan nggak bisa ngeluarin angin ya. Dan penyebabnya ada banyak penyebabnya, dimulai dari heater ataupun thermodefrost. Nah, ini akan saya tunjukkan cara mengeceknya ya. Sebenarnya untuk gumpalan es ini tidak seharusnya seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat untuk di bagian defrost itu sudah tertutup ya, tertutup bunga es. Dan selanjutnya setelah kita lepas ya, kita lepas di bagian defrostnya, kalian bisa cek menggunakan avometer. Dan selanjutnya untuk di bagian fuse, nah ini yang paling terpenting teman-teman. Meskipun defrost kalian ganti, kalau misalkan rusak ya, apabila fuse-nya ini putus, maka heater tidak akan bekerja teman-teman. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman ya, pengaman heater. Jadi kalau heaternya itu sampai overheat, fuse ini bakalan putus. Jadi yang harus kalian cek juga pada bagian fuse. Fuse ini seperti sikring ya, sama seperti sikring. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kebetulan untuk di bagian
heater itu nggak ada masalah ya. Barusan setelah saya cek di bagian heater nggak ada masalah. Dan kalian bisa juga kalau misalkan nggak ada alat ya, nggak mempunyai alat untuk mengetes heater, kalian bisa langsung cek 220 ya, langsung gunakan setrum 220. Nanti heater ini bakalan panas ya teman-teman. Dan kalau kalian belum paham ya cara mengeceknya menggunakan 220, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, itu sudah pernah saya bahas di sana. Nah, di sini untuk defrost udah pasti kita ganti karena di sini udah sampai beku seperti ini. Defrostnya itu tidak connect ya ataupun rusak. Nah, ini adalah defrostnya. Dan selanjutnya yang harus kalian lakukan, kalian bisa ganti defrostnya. Selanjutnya setelah ganti defrost, selesai ganti defrost ya, ada hal lain juga yang perlu kalian lakukan. Kalian bisa cairkan dulu gumpalan es yang ada pada evap ini. Bisa menggunakan air panas juga nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kita pasang defrostnya posisi frost seperti ini, nanti bekerjanya kurang maksimal ya, karena kita akan cek juga hasilnya nanti hembusannya. Nah, ini saya menggunakan air panas. Ini saya contohkan ya, bahwa menggunakan air panas itu aman, nggak ada masalah. Ini saya menggunakan air panas sampai mencair semua. Nah, selanjutnya untuk defrost, karena defrostnya sudah berkarat ya, sudah rusak. Nah, seperti yang saya katakan di thumbnail tadi ya, ganti defrost saja belum cukup kalau belum melakukan hal ini. Yaitu yang kalian perlu cek setelah penggantian defrost atau mencairkan bunga es semua. Di sini kalian bisa cek pada bagian pembuangan airnya. Di sini ada lubang pembuangan airnya ya. Nah, kalian bisa pastikan pembuangan airnya itu tidak tersumbat. Karena kalau misalkan posisi air pembuangan itu tersumbat, itu percuma teman-teman. Meskipun kita ganti defrost, nanti selang waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kulkas ini bakalan kembali seperti ini lagi ya. Di bagian bawah nggak dingin, nanti lama-kelamaan di bagian atas juga nggak dingin. Nah, kalian bisa pastikan pembuangannya di sini nggak tersumbat ya. Dan selanjutnya, kalau misalkan tersumbat, kalian bisa menggunakan kawat ya, kawat atau benda apa aja. Kalian bisa dorong menggunakan kawat. Untuk cara mendorongnya kita di bagian belakang ya. Nah, pada area sini, di sini ada lubangnya teman-teman. Kalian bisa cek ya di bagian lubangnya. Di dalam itu kalian bisa menggunakan kawat. Pastikan pembuangannya air lancar dan kalian bisa siram ya airnya. Dan setelah lancar, nanti kalian bisa jangan dibuang semua airnya, kalian bisa sisakan di area tengah sini supaya plastiknya itu tidak gampang rusak ya, karena pengaruh dari kompresor ya. Jadi kalau misalkan posisi ada air di sini, ada kemungkinan pembuangan ini bakalan awet ya, karena kompresornya sangat panas teman-teman. Kalau misalkan posisi garing, nanti bakalan mudah keropos ya untuk di bagian plastiknya. Dan selanjutnya setelah penggantian defrost dan juga untuk di bagian pembuangan sudah aman semua, itu masih belum selesai teman-teman. Ada hal lain yang perlu kalian lakukan. Nah, ini setelah saya hidupkan, nah ini kita posisikan posisi 5, yaitu posisi full pada bagian bawah. Di bagian bawah, nah ini saya posisikan 5. Selanjutnya kalian bisa cek pada di bagian bawah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini kalau misalkan kulkas normal harusnya ada hembusan. Nah, kebetulan di sini sudah ada hembusan ya. Nah, ini udah ada hembusan, artinya sudah normal untuk fan-nya. Karena kalau misalkan posisi fan itu terlalu maju, itu nggak bakalan ada hembusan ya di bagian sini. Nah, ini adalah yang lubang-lubang ini adalah hembusan teman-teman. Ini bakalan kerasa kalau misalkan kita rasakan dengan tangan. Nah, kalau misalkan sudah ada hembusan seperti ini, artinya kulkas kalian sudah normal kembali ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.